Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saat ini saya sedang mengikuti giat Diklat Kepemimpinan tingkat 2 di Puslatbang KDO Delan Samarinda yang dimulai sejak bulan Juli lalu dan akan berakhir di bulan September ini. Kali ini saya mengambil tema proper saya, yaitu masyarakat sejahtera melalui penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang saya singkat dengan Sipinter PPU. Persoalan ini berangkat dari yang pertama adalah amanah Undang-Undang PP 60 tahun 2008, di mana kepala daerah wajib melakukan penilaian risiko melalui OPD-OPD. Dalam kesempatan ini memang permasalahan organisasi sangat kompleks, di mana register risiko di tahun 2024 ini ada beberapa OPD yang masih belum optimal untuk melakukan register. Sudah kami lakukan identifikasi dan kami simpulkan bahwa kami harus membentuk tim penilai register risiko, dan hal tersebut sudah berjalan dan tim sudah dibentuk. Selanjutnya dalam waktu jangka menengah dan panjang akan dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2024 untuk register risiko kegiatan di tahun 2025. Yang menjadi pengalaman bagi kami di Pemda ini setelah melakukan identifikasi di tahun 2024, ada 120 program pemerintah yang ada di PPU ini, dan ada beberapa program yang memiliki resiko tinggi, di antaranya program-program yang teknis. Selebihnya, OPD-OPD yang belum melakukan register risiko akan kami dampingin melalui tim yang sudah kami bentuk tersebut, agar fungsi mitigasi ke depan betul-betul dilakukan secara optimal. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan sebagai pengantar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari permasalahan organisasi yang ada, proyek perubahan Sipinter ini akan memberikan sebuah solusi. Persoalan yang saya sampaikan tadi bahwa ada 35 perangkat daerah yang melaksanakan register risiko yang sudah teridentifikasi bahwa RKA tahun 2025 dengan 12 program yang mempunyai risiko kategori sangat tinggi, diantaranya sudah teridentifikasi tersebut, itulah yang harus kami tangani. Dalam proses ini secara teori kami menggunakan analisis permasalahan melalui teori SWOT, yaitu untuk memberikan solusi terhadap berbagai isu strategis permasalahan yang terjadi, diantaranya yang melakukan identifikasi faktor eksternal dan internal dengan memperhatikan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Itu juga sudah kami susun. Nah, berdasarkan analisis SWOT yang sudah kami sampaikan bahwa dengan melakukan penilaian mandiri oleh tim manajemen risiko agar memberikan keyakinan yang memadai dengan identifikasi program kerja berdasarkan risiko atau ancaman yang ada. Hal tersebut memberikan tujuan dan manfaat, yaitu memberikan keyakinan yang memadai dengan membentuk tim sistem pengendalian internal pemerintah, di mana tim tersebut melibatkan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana manfaatnya bagi pemerintah daerah, tim manajemen risiko ini membantu pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misinya serta mengurangi risiko yang menyebabkan kerugian keuangan daerah. Manfaat bagi masyarakat tentu juga ada, yaitu dengan penerapan sistem ini PPU akan punya program kerja pembangunan yang sesuai dengan rencana dan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Nah, keterkaitannya dengan reformasi birokrasi tematik, yang pertama meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Yang kedua,
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan yang baik, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Nah, dalam proses ini tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang kami lakukan. Yang pertama adalah tahapan untuk membentuk tim. Kita didukung oleh tim andalan. Di situ juga kami legalkan dalam bentuk keputusan sekretaris daerah. Dan alhamdulillah sesuai dengan milestone yang sudah kami tetapkan, kami bekerja sejak 19 Juli hingga 4 September melahirkan sebuah keputusan Sekda yang bernomor 800.2/18/2024 tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Peserta PKN Angkatan 9 tahun 2024. Di tahapan selanjutnya, tahapan untuk membentuk tim struktur pejabat yang melakukan pengelolaan risiko juga sudah kami mulai sejak bulan Juli 2024 lalu, dan alhamdulillah di 4 September juga terbit keputusan Bupati Penajam Pasir Utara nomor 222 tahun 2024 tentang pejabat pada struktur pengelolaan risiko Pemda Kabupaten Penajam Pasir Utara yang diundangkan pada tanggal 4 September 2024. Nah, tim Si Pinter ini akan melanjutkan kegiatannya dalam milestone jangka menengahnya pada tahapan-tahapan sesuai dengan siklusnya, yaitu akan dilaksanakan pada bulan Desember. Bulan Desember akan melakukan penilaian risiko program kerja untuk tahun anggaran 2025. Adapun stakeholder yang kami lakukan komunikasi secara internal, yaitu lingkungan internal kami di sekretariat daerah, mulai dari sekretaris daerah, para asisten, para kepala bagian, dan analis-analis perencana. Selanjutnya stakeholder eksternalnya kami tentu dibantu oleh pembina penilaian risiko ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Rencana strategis marketing dalam aksi perubahan ini akan dilakukan yang pertama produk, yaitu terbentuknya tim yang akan melakukan pengendalian internal pada pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Price, menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Place, yaitu di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Promotion dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Customer-nya yaitu seluruh perangkat daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Brandingnya ini memang kami ambil menyingkat dari istilah sistem pengendalian internal pemerintah dengan nama Si Pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Andes Makmur Marbun MSc, penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, mendukung rancangan proyek perubahan PKN 2 Angkatan 9 atas nama Asisten 3 Sekretariat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Semoga proyek perubahan ini membawa dampak positif dalam pengelolaan risiko di seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Minimal memitigasi persoalan yang akan timbul. Oleh kami sangat mendukung, semoga pengelolaan risiko ini dapat bermanfaat untuk clean governance dan mencapai tujuan daripada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Demikian. Saya Toha, Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami dalam hal ini asisten administrasi umum Sekretariat Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu Pak Aini. Saya bagian dari end user, menyampaikan dukungan penuh kepada yang bersangkutan dengan mengangkat
rancangan proper yaitu sistem pendanaan internal pemerintah daerah, singkat SIPINDAR. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari salah satu instrumen untuk meyakinkan kita seluruhnya para pimpinan SKPD selaku pelaksana program kegiatan mampu mengidentifikasi, mampu melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam masing-masing dokumen anggarannya. Jadi disinilah sebetulnya letak penting bagian dari instrumen untuk mendirection sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing SKPD, terutama kompeten yang harus dimiliki oleh pimpinan SKPD dalam rangka menggerakkan sumber daya organisasi, baik itu sumber daya aparatur maupun sumber daya organisasi lainnya seperti alat dan peralatan, kemudian termasuk yang paling berpengaruh terkait dengan pencapaian tujuan adalah penggerakan sumber finansial. Bahwa ini bagian yang memang perlu ada transformasi kepada seluruh SKPD, kemudian perlu adanya pelibatan yang memadai, baik yang terlibatnya secara langsung maupun tidak langsung, sehingga nanti pada tataran implementasi ini bisa berjalan efektif. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar sampai waktunya. Pintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Demikian beberapa langkah-langkah yang telah kami lakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan tersusunnya resiko, manajemen resiko, maka Pemda mengetahui resiko-resiko apa yang ada yang terdapat pada kegiatan tersebut. Kita terlebih dahulu melakukan antisipasi atau mitigasi resiko. Semoga ini bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.